membantu sekali. Pertama, sebagai anggota DPD RI tentunya kami memerlukan masukan, aspirasi dari masyarakat dan daerah. Tentunya forum ini sangat cocok untuk kami tindak lanjuti baik ke pusat maupun juga ke daerah. Dan saya merasa bahwa pemikiran-pemikiran yang muncul pada saat diskusi, inovasi-inovasi yang muncul pada saat diskusi, itu yang membuat saya selalu ingin hadir karena memacu saya juga untuk bagaimana bekerja untuk Maluku. Yang menarik sesi diskusi dengan teman-teman, ada beberapa tantangan yang sama-sama kita rasakan di pulau ya, seperti itu. Terus ada menghadapi tantangan itu apa yang teman-teman, isu-isu apa yang ada di pulau mereka, dan ternyata ada kesamaan dengan kita di daerah pesisir. Memberikan kesempatan, terutama bagi Oxfam ya, untuk bisa bertemu dengan pelaku-pelaku pembangunan lain. Kemudian para pihak yang punya informasi, kemudian informasi itu bisa menjadi masukan bagi kita untuk mendesain satu program atau memperkuat bagaimana kita menginspirasi mitra untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dengan mereplikasi pendekatan yang ada. Ada semangat bersama untuk melihat persoalan bersama di seluruh KTI. Misalnya satu contoh, alokasi anggaran untuk biaya-biaya operasional pengawasan, alokasi anggaran untuk mengepas kebijakan-kebijakan sektor kepulauan, misalnya perikanan kelautan itu lebih teraplikasi. Misalnya yang lain adalah bahwa pentingnya integrasi parlemen terhadap isu-isu kebijakan yang dipercakapkan ini. Karena pada akhirnya semua pembicaraan mengenai isu ini harus mendapat keputusan politik. Saya sebagai anggota DPR RI mendapatkan masukan dong, ya. Apalagi sekarang kita sedang lagi membahas berkaitan dengan rancangan undang revisi nomor 796 yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ya, informasi-informasi berkaitan dengan bagaimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan dengan mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di daerah. Pertama, saya wajib menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif gagasan bakti di dalam menonjolkan aktivitas-aktivitas konkret yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam merespon adaptasi perubahan iklim. Tentu dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini menjadi informasi dalam perencanaan kebijakan, di dalam penyusunan program, termasuk di dalam kegiatan. Pertama, kami bisa tukar pendapat. Kedua, bisa ketemu dengan beberapa teman yang nggak mungkin kita ketemu dalam kegiatan lain. Ketiga, untuk kita membagi pembelajaran-pembelajaran. Ini kesempatan baik untuk ketemu orang pemerintah, karena ini agak sulit buat kami yang tinggal di timur ketemu orang pusat. Di sini kita bisa ketemu dengan orang pemerintah, khususnya orang Jakarta. Kita berkumpul, lalu kita mendengar inovasi-inovasi baru dari daerah-daerah yang kadang-kadang kita tidak tahu daerahnya di mana, lalu apa yang mereka buat, itu hal-hal yang baru yang kita dapat, kemudian kita share, dan ternyata apa-apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ada di tempat kita, tetapi kita tidak melakukan itu, kita tidak sampai di situ, kita pikir bahwa hal itu berguna seperti itu. I took part in one of the dialogue discussions. That was very enriched discussion. Some good representation from government and civil society again, and right across the board, and good to have different people with different perspectives around the table, but some good dialogue. So that was really valuable to get other people's perspectives. Yang hebat di sini yang Bakti Kemas adalah mempaketkan isu-isu itu ke dalam frame waktu dan mengemasnya ke dalam apa yang disebut dengan market. Jadi orang datang dengan menawarkan produknya dan orang lain bisa melihat produk itu. Biasa secara naluri manusia selalu ingin melihat sebuah produk yang menarik. Saya lihat bagi saya maupun bagi yang lain marketplace ya, karena memberi kesempatan setiap orang untuk berbicara. Jadi kalau datang lihat talkshow yang bicara cuma sebagian, kalau marketplace kan
masing-masing orang punya kesempatan untuk menyampaikan masukannya. Sesi paling favorit itu sesi presentasi dari beberapa studi kasus hari ini, karena sebenarnya kita melihat ada begitu banyak inisiatif. Dan kemudian tadi kita dalam diskusi menyimpulkan kalau ada begitu banyak inovasi, ada inisiatif dan gagasan-gagasan yang ada di masyarakat, mengapa kebijakan itu tidak begitu responsif? Jadi dari diskusi ini memunculkan satu pemikiran bahwa sebenarnya kalau kita mau membangun satu penghidupan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim, nampaknya kebijakan kita itu juga harus menjadi faktor kunci yang paling utama untuk diperkuat. Kawasan Timur Indonesia itu maju, pembangunan di Indonesia Timur ini bisa maju, itu bukan hanya tugas sebagian orang saja, tapi tugas seluruh komponen masyarakat, pemerintah, lintas sektor, entah itu perguruan tinggi dan sektor-sektor terkait lainnya. Dan yang hadir di pertemuan itu tidak semua sektor-sektor itu hadir, tidak juga perwakilan dari pemerintah yang hadir, sehingga tugas kita yang hadir adalah bagaimana harus meneruskan informasi ini kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak hadir yang nanti berperan dalam pembangunan ini, supaya informasi itu mereka ketahui dan proses pembangunan itu bisa berjalan. Dan itu tujuan saya datang di sini, bisa mendapat pengalaman dengan teman-teman yang lain. Karena ada ya untuk materi untuk besok, untuk itu air bersih. Masalah itu yang sebenarnya paling urgen juga di tempat saya karena tidak ada air bersih. Secara umum pengalamannya baik. Jadi tahun 2008 atau 2009 yang kami ikut forum di Makassar. Nah saat itu 6 buah modul belajar dari sekolah dasar di Kabupaten Jayapura sedang diuji coba. Kemudian itu dipresentasikan pada forum KTI, kemudian mereka pulang, mereka melanjutkan kegiatannya, dan bulan Oktober tahun lalu, jadi kira-kira 1 tahun lalu, ke-6 modul tersebut disahkan oleh pemerintah daerah. Jadi modul belajar yang ditulis oleh guru-guru kampung itu sekarang bisa dipakai oleh beberapa sekolah pesisir. Dan ini mungkin pertama kalinya bahwa sebuah modul belajar ditulis oleh guru kampung. Umumnya modul belajar kita ditulis oleh para profesor, para pakar dan sebagainya. Agenda kita juga adalah melihat bagaimana inisiatif-inisiatif yang ada, dan kemudian dari situ kita bisa memetakan sebenarnya aktor-aktor, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah dan semuanya. Jadi saya sendiri akan menggunakan informasi dari sini ya untuk menginspirasi kelompok lain gitu, bahwa pada dasarnya kita sebenarnya nggak ketinggalan untuk ide-ide adaptasi itu, ada semua. Ya, kami sudah mulai sejak awal bulan ini melakukan diskusi praktik cerdas di provinsi kami di Papua Barat. Dan dalam diskusi itu kita angkat isu-isu yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun berbagai macam stakeholder yang berhubungan langsung dengan pengembangan pembangunan masyarakat. Kenyataan bahwa kami telah melakukan diskusi itu merupakan satu langkah maju, bahwa telah berkumpul berbagai macam pemerhati pembangunan yang kalangan akademisi, pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, maupun kelompok tani, maupun kelompok nelayan. Jadi kita berkumpul, lalu disitulah kita berdiskusi. Nah, diharapkan bahwa dari diskusi-diskusi ini akan ada masukan-masukan langsung kepada pemerintah, kepada universitas, tapi juga pemerintah bisa menyampaikan langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, sehingga di situ ada komunikasi. Menurut saya, forum ini memberikan input yang berharga untuk itu, dan beruntungnya kami lihat ada respons yang sangat besar dan sangat positif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak dari saat persiapannya sampai kepada forum saat ini. Saya melihat banyak praktik-praktik cerdas, kearifan-kearifan lokal yang sudah dilakukan di tempat lain di kawasan timur Indonesia yang saya bisa adopsi, bisa terapkan hal-hal yang positif di daerah saya. Tapi
sesungguhnya bahwa ini merupakan praktik-praktik cerdas yang dilakukan dan ini sangat berhasil dan ini harus menjadi contoh dan teladan yang mungkin bisa diadopsi dan bisa diadaptasikan ke lokasi yang lain. Ini adalah fenomena yang besar untuk membicarakan Indonesia Timur. Ya, oleh sebab itu siapa saja sekarang ini seharusnya punya niat yang bagus untuk selalu bertukar pikiran dengan bijaksana agar kita mendapatkan satu formula yang bagus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita di Indonesia Timur. Kegiatan ini harus kita teruskan. Kita bicarakan terus. Enggak pernah karena kita melihat pada sisi lain itu tidak berubah, lantas kita berhenti. Enggak bisa, ini harus dibicarakan terus, harus digelindingkan terus. Tinggal sekarang kita melihat siapa di antara orang-orang yang hadir ini yang mau menyimpan kesan di masyarakat ini dalam pikirannya sehingga itu dituangkan dalam dokumen yang sebentar akan diaplikasikan.